Oke, kita mulai ya, guys. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah percobaan makanan akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai 3 jurnal yang kami gunakan. Nah, anggota-anggota dari kelompok 5 adalah Angelina Haryati, Anissa Ginting, Maulani Nur Habibah, Sheila Alivia, Patricia Sitorus, serta Afifa Makfirah. Nah, untuk jurnal yang kami gunakan itu ada 3, suplemen 5, fortifikasi makanan 1, formula makanan 5. Nah, jurnal-jurnal yang kami gunakan bisa teman-teman lihat di slide kami. Kemudian, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai suplemen 5. Yang pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan desain dan pelaksanaan intervensi. Masyarakat yang berpartisipasi merupakan responden yang merupakan mahasiswi TPB IPB yang bersedia dilakukan cek kadar HB, telah memenuhi kriteria baik secara inklusi dan eksklusi, kemudian menyetujui tahapan penelitian yang berlangsung yang ditandai dengan menandatangani inform consent. Nah, dalam penelitian ini juga ada satu mahasiswi TPB IPB yang di drop out dan tidak bisa mengikuti penelitian dikarenakan tidak bersedia mengikuti tahapan penelitian. Jadi masyarakat yang dapat berpartisipasi itu yang telah mengikuti tahapan penelitian. Kemudian ada bagaimana seharusnya peserta dipilih. Nah, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Peserta dipilih ini secara langsung oleh peneliti. Kemudian, tetapi banyaknya minimalnya itu dihitung oleh si peneliti berdasarkan asumsi kekuatan uji, simpangan baku, dan kenaikan nilai. Sehingga dapatlah jumlah 29 subjek yang dilakukan untuk percobaan penelitian ini. Kemudian, subjek akan dibagi menjadi 2, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kemudian makanan apa saja yang harus digunakan untuk suplementasi. Nah, di penelitian ini tidak diberitahu makanan apa yang digunakan untuk suplementasi, tetapi dalam jurnal ini dijelaskan bahwa suplementasi yang digunakan adalah suplementasi sirup multivitamin mineral yang dimana diberikan kepada kelompok kontrol yang sebanyak 15 orang ini. Kemudian sementara yang 13 orang di kelompok sementara di 13 orang kelompok kontrol itu diberikan sirup placebo dan 15 orang di kelompok intervensi diberikan sirup multivitamin mineral yang biasanya dijual di produk pasaran atau produk komersial. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat ada bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan. Nah, pemberian sirup suplementasi kepada kelompok intervensi yang 15 orang tadi itu sebanyak 15 mili per hari. Nah, ini ditentukan sesuai dengan takaran saji yang ada di produk tersebut. Kemudian pemberian di suplemen placebo kepada kelompok kontrol itu tidak disebutkan. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari jurnal ini juga, saya rasa. Kemudian ada kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan. Sesuai di jurnal, pelaksanaan program dilakukan sebanyak 6 bulan, tetapi pemberian suplemen itu sebanyak cuma 2 bulan aja. Nah, itu diberikan setiap pagi setelah sarapan selama 8 minggu atau 2 bulan. Kemudian selanjutnya dilanjutin oleh teman kita, Maulani. Oke, terima kasih teman saya Angel. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Nah, penelitian pada jurnal ini dilakukan di asrama tingkat persiapan bersama atau TPB di Institut Pertanian Bogor. Untuk analisis laboratorium dilaksanakan di 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Klinik Prodia dan Laboratorium SIG Saraswati Indogenetik di Bogor. Next, Angel. Next pertanyaan yaitu fasilitas apa yang dibutuhkan? Nah, fasilitas yang dibutuhkan pada penelitian tersebut yaitu berupa laboratorium untuk mengambil beberapa sampel yang akan dilakukan pengujian. Nah, untuk sampel yang diuji itu yaitu berupa pengambilan darah, kadar hemoglobin, dan kadar hematokrit. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan. Nah, program perbaikan anemia sudah dilakukan melalui suplementasi multivitamin mineral.
Studi telah menunjukkan bahwa pemberian suplementasi berupa multivitamin dan mineral mempunyai pengaruh positif dalam perbaikan status anemia dan untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Selanjutnya, pemberian suplementasi multivitamin mineral dalam penelitian ini merupakan upaya peneliti dalam membuktikan efektivitas suplementasi multivitamin mineral terhadap perbaikan status anemia. Peneliti mencoba memperbaiki asupan zat gizi mikro mahasiswa yang mengkonsumsi pangannya yang kurang baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana biaya program dihitung? Nah, penelitian tersebut dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu 2 bulan screening, 2 bulan suplementasi, dan 2 bulan analisis kandungan suplemen, yaitu sirup tadi. Namun, penelitian tersebut tidak menjelaskan atau menjabarkan beberapa biaya yang digunakan dalam melakukan untuk mendukung program penelitian ini. Dan pertanyaan yang terakhir untuk suplementasi yaitu bagaimana efektivitasnya yang dapat diukur. Tingkat keberhasilan pada penelitian tersebut dapat diukur dengan hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan program perbaikan anemia. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa suplementasi multivitamin mineral yang diberikan secara harian selama 8 minggu tersebut belum meningkatkan kadar Hb dan Ht subjek secara nyata. Belum berhasilnya suplementasi diduga disebabkan oleh berbagai hal, yaitu yang pertama, rendahnya kepatuhan konsumsi suplemen atau dalam hal volume takaran saji. Selanjutnya, tidak mencukupi dosis zat besi suplemen dalam mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, durasi kegiatan suplementasi yang relatif singkat atau selama 8 minggu. Dan yang terakhir, kondisi sampel yang sebagian besar tidak anemia. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Ginting. Terima kasih. Terima kasih, Wulan. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi. Mengidentifikasikan kebutuhan gizi dilihat dari pengukuran antropometri yang menilai pertumbuhan fisik ibu dan anak, serta pemberian intervensi gizi pada masa kehamilan. Lalu, 2, berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Nah, fortifikan yang tertera pada jurnal itu terdapat hanya 6, yaitu vitamin A, vitamin C, besi, folat, dan iodium. Sementara untuk contoh untuk fortifikan pada bahan pangan yaitu pada mie yang memberikan fortifikasi mineral yang terdiri atas kalsium, I, Se, Zn, dan Fe, dan vitamin yang terdiri atas vitamin A, D, E, asam folat, B6, dan B12. Lalu, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa fortifikan? Dalam jurnal tidak dijelaskan terlalu signifikan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan bahan pangan, tetapi kami dapat merangkumnya dengan seperti faktor ekonomis, yang mana ibu hamil akan lebih memilih bahan pangan yang mudah untuk dikonsumsi tetapi memiliki fortifikasi seperti bihun yang difortifikasikan dengan beberapa jenis zat gizi. Terus, faktor efektif dalam menangani permasalahan yang terjadi maka dengan memakan makanan seperti biskuit yang difortifikasi vitamin A itu dapat membantu masalah yang terjadi. Faktor praktis dalam menangani permasalahan anemia pada ibu hamil yang dapat menyebabkan pertambahan berat badan bayi lahir rendah. Yang mana dalam hal ini pemberian zat besi di dalam bahan pangan memberikan kemudahan ibu hamil dalam pengonsumsiannya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Afifa. Selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Alternatif untuk fortifikasi yang harus dipertimbangkan ialah untuk memperbaiki kekurangan pada zat gizi yang telah ditambahkan
dan untuk mengembalikan zat-zat yang yang dari awalnya terdapat dalam jumlah yang signifikan dalam pangan, tetapi mengalami kehilangan selama pengolahan untuk meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan olahan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimana biaya dan efektivitas yang diukur? Mengenai biaya tidak dicantumkan dalam jurnal, serta efektivitasnya juga tidak ada di dalam jurnal. Tapi jurnal tersebut hanya membahas tentang pengaruh pemberian pangan fortifikasi zat gizi mikro kepada ibu hamil yang dapat mempengaruhi pertumbuhan linear dan tinggi lutur secara signifikan, dan juga pada pangan fortifikasi ini juga lebih menahan laju penurunan hemoglobin bayi sampai pada usia 6 bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Patricia Sitorus. Jadi pertanyaan formulasi makanan yang pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan diformulasikan? Jadi kandungan yang terdapat di jeli cicau itu ada 98,54% air, 0,13% protein, dan 0,10% lemak, dan 0,95% karbohidrat, dan juga memiliki rendah kalori dan bebas lemak. Yang pertanyaan kedua, bahan baku apa yang akan direkomendasikan? Jadi bahan baku yang direkomendasikan ini adalah daun cincau, air sukrosa, garam, karegenan, dan kalium sitrat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Jadi bentuk makanan tersebut diolah menjadi produk minuman jeli cincau yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar karena memiliki daya simpan yang lebih lama. Kemudian pertanyaan yang keempat dilanjutkan oleh Sheila. Nah, pertanyaan yang keempat itu bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Konsumen dibutuhkan sebanyak 12 orang dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama kelompok kontrol, yang kedua intervensi 14 hari, yang ketiga P1 intervensi, yang ketiga intervensi 21 hari atau disebut dengan P2, yang keempat intervensi 28 hari atau P3. Berdasarkan screening dan memiliki kriteria inklusi penerimaan konsumen terhadap konsumen pangan ini dilihat dari data konsumen pangan yang dibutuhkan dengan tingkat kepatuhan intervensi serta data rata-rata asupan energi dan zat gizi subjek. Pada tingkat kepatuhan konsumsi didapatkan bahwa tidak terdapat keluhan negatif dari subjek selama mengkonsumsi jeli cincau. Yang kelima, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya. Pada jurnal ini tidak ada disebutkan bagaimana makanan tersebut diformulasikan dan didistribusikan dan tidak diberitahukan mengenai ketentuan harga. Yang keenam, bagaimana dan biaya efektivitas diukur. Mengenai biaya tidak dicantumkan juga di jurnal dan efektivitasnya diukur menggunakan rata-rata kadar MDA sebelum dan sudah intervensi. Dan pada jurnal ini menyebutkan keberhasilan pemberian jeli cincau dapat menurunkan kadar MDA subjek perokok signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angel. Angel belum di-unmute. Oke, baiklah teman-teman. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 5 dari jurnal suplemen 5, fortifikasi 1, dan formulasi makanan 5. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah kata dan tutur. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali.